ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, boleh dong diajukan kajuan kritis gitu mengenai segitiga emas tol dan outlook ekonomi kita di tahun 2023, terutama di Solo Raya, Pak Mulyanto. Gimana Pak? Terima kasih Pak Febi. Seperti yang lainnya, supaya juga selamat gitu ya. Saya setiap hampir 2 bulanan diminta macam-macam masalah gitu ya. Nah terkait dengan ini saya kira gini, keberadaan jalan tol itu bisa dirasakan masyarakat banyak gitu ya. Itu ketika bisa tadi exit tol tadi itu bisa membawa dampak kepada pergerakan peningkatan UMKM yang dia merupakan produk unggulan. Dikatakan produk unggulan itu ketika dia unik. Kemudian orang merasa ini sangat penting bagi saya gitu ya. Nah sehingga orang khususnya nanti ketika produk-produk unggulan itu dibantu oleh pemerintah untuk digitalisasi. Artinya marketplace itu benar-benar dilengkan ke web-web kabupaten kota gitu ya. Kemudian khususnya nanti pariwisata, sekarang ada pengembangan desa wisata gitu ya. Itu kan unik-unik gitu ya. Nah sehingga di situ nanti ketika UMKM bergerak, ini kan dia membutuhkan tenaga kerja. Nah kemudian ketika semuanya bergerak, ada yang membutuhkan, ada yang memproduksi butuh tenaga kerja, ketika dia laku, dia ada pendapatan rutin yang diterima oleh mereka-mereka yang terlibat. Nah ekonomi itu dikatakan bergerak baik ketika pengeluaran per kapita per bulan semakin meningkat. Nah kemudian kalau itu dikaitkan nanti ada kemiskinan, kemudian juga ada pendapatan per kapita ya. Nah terkait data, tadi Pak Joko ya dari KBI Solo sudah mengatakan benar juga tadi, data real di tahun 2019 sampai 2001, kemudian saya rata-rata, di Solo Raya itu 2,67%. Dan itu lebih besar dibanding Jawa Tengah 2,01 dan lebih besar Indonesia 2,21, artinya rata-rata. Dan pada tahun 2020 semuanya negatif. Tapi 2021 sudah positif semua. Positif semua juga. Di Solo Raya itu yang di atas 4% itu Kota Surakarta sama Boyolali. Oh Boyolali. Kemudian lain-lainnya mendekati angka 4. Nah sehingga ketika ini asumsinya baik itu nanti pergerakan 2023 sudah mendekati angka 5. Harapannya 5% gitu ya. 5% ya Pak ya. Nah gitu. Nah kemudian kalau dilihat pergerakan rata-rata tadi itu pertama Boyolali. Boyolali ini di rata-rata ranking nomor 1, nomor 2 Klaten, nomor 3 Solo sama Sukoharjo ini sama angkanya, kemudian nomor 4 Sragen, nomor 5 Karanganyar, nomor 6 Wonogiri. Nah ini dari sisi pertumbuhan ya. Kemudian jika dilihat dari sisi pendapatan per kapita, ini menunjukkan walaupun nanti ada unsur ketimpangan ya. Artinya gini, bahwa PDRB yang gede dibagi penduduk itu kan bisa gede. Tapi gedenya itu siapa yang menghasilkan. Nah itu bisa menjadi baik ketika banyak perusahaan, industri itu yang padat karya. Nah, jadi ketika nanti banyak orang terlibat di situ akibat adanya keberadaan jalan tol, kemudian dia bisa terus meningkatkan produksinya, menyerap banyak tenaga kerja, pelan-pelan nanti PDRB per kapita yang tinggi, itu juga sekaligus mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian juga nanti ketika pendapatan semakin meningkat, maka angka kemiskinan akan semakin turun. Ketika semuanya terlibat, angka pengangguran turun, kemudian seiring itu harapan besar yang paling akhir adalah kualitas manusianya. Diwujudkan dengan nanti indeks pembangunan manusianya. Ketika itu semakin tinggi, berarti kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli, semuanya meningkat. Nah dari itu semuanya saya kira keberadaan jalan tol ketika bisa seperti itu mensejahterakan. Tapi jika tidak, saya kira menjadi ya bumerang bagi perkembangan ekonomi rakyat khususnya UMKM. Saya kira itu pengaturan. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.